Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung Perang Diponegoro hampir selesai, kemudian eh, Raden Temenggung Mertadirja I atau Bratadiningrat wafat gitu ya. Nah, kemudian digantikan oleh putranya yang menjadi Raden Ngabei di Sokaraja, yaitu Raden Ngabei Bratadimeja. Nah, Bratadimeja ini dipilih oleh ayahnya sebagai pengganti Ngabei Sokaraja karena dia mempunyai karakter yang cukup kuat, yang bisa diandalkan, sehingga dia melampaui kakak kandungnya yang bernama Kertadirja. Jadi ketika tahun 1830 Bratadimeja menjadi Perdana Bupati Kanoman di Banyumas, maka di Sokaraja yang mengganti kedudukannya adalah Raden Ngabei Kertadirja, yaitu kakak dari Bratadimeja. Nah, selanjutnya Bratadimeja ini berganti nama sebagai Mertadirja yang kedua. Nah, ketika Kersinan Banyumas dibentuk, maka Mertadirja yang kedua inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Bupati Aji Barang. Ya, jadi dia kemudian bersama keluarga menempati Aji Barang meskipun hanya tidak sampai 1 tahun. Kemudian karena ada bencana alam 40 hari 40 malam, maka bupati ini kemudian pindah ke Purwokerto atau Purwakerta ya. Nah, perpindahan itu terjadi pada tanggal 6 Oktober 1832. Jadi 6 Oktober ini merupakan hari terbentuknya atau berpindahnya pusat ibu kota dari Kabupaten Aji Barang ke Purwakerta. Nah, sehingga kemudian Purwakerta muncul kembali setelah 48 tahun kelihatannya terdepak gitu ya, sehingga tampil sebagai nama kabupaten dan juga nama ibu kota. Nah, tentu saja yang dianggap sebagai pendiri kota Purwakerta adalah Mertadirja yang kedua. Jadi Mertadirja yang kedua ini termasuk ya, mungkin mengalami apa yang disebut dengan terisolasi. Artinya Mertadirja adalah keturunan langsung dari Adipati Merapat dan mempunyai keberhakan yang lebih tinggi daripada Cakrawedana. Tetapi kemudian rupa-rupanya memang kedudukan Mertadirja ini lebih muda sehingga kemungkinan mengalah, sehingga Mertadirja I ketika wafat tidak dikuburkan di makam Dawuan Astana Reti Bendungan, tetapi dimakamkan di Kebutuh ya. Dan kemudian Mertadirja yang kedua juga tidak dimakamkan di Banyumas, tetapi ia membuat ya semacam pemakaman keluarga yang baru di sebelah barat kota Purwakerta. Jadi tampaknya bahwa berpindahnya Ngabei Sokaraja ke Banyumas, maka Ngabei Sokaraja yang dulu batal diangkat, kemudian diangkat menjadi penggantinya, yaitu Raden Ngabei Kertadirja. Nah, tokoh ini dianggap tokoh yang lemah sehingga tidak dipilih oleh ayahnya, tetapi kemudian salah seorang putranya ini akan menjadi menantu Mertadirja yang kedua, sehingga ketika Mertadirja kedua wafat, maka
anak menantunya ini kemudian menjadi Bupati Purwakerta yang kedua, menggantikan Mertadirja yang kedua. Nah, sehingga karena ini merupakan bupati menantu, ya, tetapi ternyata bahwa di dalam sejarah yaitu Jayadirja, jadi Jayadirja ini adalah putra dari Kertadirja. Ini adalah bupati yang disebut-sebut mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, tetapi di samping itu dia rupanya melakukan ya berbagai pelanggaran sehingga kemudian ia juga dipecat dari jabatan Bupati Purwakarta yang kedua, dan kemudian ia dibuang ke Padang, tetapi kemudian selanjutnya ia dibuang ke Surabaya dan kemudian wafat di kota itu. Nah, sehingga kesejarahan Purwakarta kemudian dilanjutkan kepada Mertadirja yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.